James tidak dapat mempercayai perkataan Bam, dan bertanya dengan bingung, bukankah kalian berdua sudah diusir oleh mereka? Jonathan tidak bisa memenuhi standar poin mereka. Apa asal muasal temanmu? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat? Bam berkata, aku tidak tahu dari mana asalnya. Dia mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Baraka dari BW Powder. Meskipun tidak ada yang membuktikan bahwa dia benar-benar mengenal Tuan Baraka, tapi aku merasa dia tidak bercanda dengan kami, jadi aku agak yakin tentang masalah ini. Bagaimana mungkin? James berkata dengan sangat serius, Bam, kamu tidak tahu banyak cerita orang dalam tentang BW Powder. Aku mengerti, tetapi aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa bahkan Baraka hanyalah juru bicara bos di belakang BW Powder, dan dia sama sekali tidak berani membuka pintu belakang kepada siapapun dalam masalah ini. Bam berkata, tapi dia bilang dia sangat tulus. Aku merasa dia benar-benar tidak bercanda dengan kami. Ngomong-ngomong, kamu di Jakarta, dan kami sudah kembali, bawa Jonathan untuk mencoba bersama kami, meskipun tidak berhasil, tidak ada kerugian. James ragu-ragu sejenak, lalu bertanya kepadanya, Bam, siapa nama temanmu? Bagaimana kau bertemu dengannya? Bam berkata, namanya Damar, dan kami bertemu saat mendaki. Damar. James bahkan lebih terkejut, jika orang yang kamu kenal bernama Tama, maka masalah ini akan baik-baik saja, tapi Damar, aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Mengatakan bahwa dia kemudian bertanya, berapa umur Damar yang kamu sebutkan? Bam berkata, sepertinya dia baru berusia awal 20-an. James bergumam dengan suara rendah dengan sedikit kekecewaan, di awal usia 20-an, lalu tidak terlihat seperti Tama hampir berusia 30 tahun. Bam berkata kepadanya, Tuan James, bagaimana kondisi Jonathan? Tidak terlalu bagus, James berkata dengan suara yang sangat dekaden. Dokter di Jakarta ini mengatakan bahwa sel kankernya telah menyebar ke banyak tempat. Organ dan sel kanker sudah agak kebal terhadap obat kemoterapi. Setelah menjalani kemoterapi ini, jika tidak banyak perbaikan, aku khawatir kita hanya dapat menggunakan terapi paliatif. Dalam hal ini, pada dasarnya ini adalah tahap akhir. Bam bertanya, di mana Jonathan sekarang? Apa dia ada di gereja bersamamu? Tidak, James berkata, Jonathan sedang menjalani kemoterapi di bangsal rumah sakit Jakarta, dan ibunya bersamanya. Bam bertanya heran, istrimu juga ada di sini? Ya, James berkata, dia menyelesaikan masalah di Amerika Serikat beberapa hari yang lalu, menjual rumah, dan kemudian dengan putrinya datang ke sini baru-baru ini. Kedua anak telah dipercayakan kepadanya untuk diasuh, dan aku terutama fokus pada amal. Bam menghela nafas pelan dan bertanya kepadanya, kalau begitu Tuan James, apa kamu akan membawa Jonathan ke sini? Jika kamu datang bersama, aku akan menunggumu di gerbang BW Powder. James merenung sejenak, menggertakkan giginya, dan berkata, lebih baik mempercayai apa yang kamu miliki daripada mempercayai apa yang tidak kamu miliki. Jadi, aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjemput Jonathan sekarang, lalu pergi ke BW Powder menemuimu di pintu masuk. Bam berkata, tidak masalah, mari kita bertemu di pintu masuk. Kemudian, Bam mendesak, ngomong-ngomong Tuan James, temanku mengatakan bahwa ini adalah operasi khusus sampai batas tertentu, mari kita tidak mengatakan apa-apa. James berkata tanpa ragu, aku mengerti. James menutup telepon dan berkata kepada teman-temannya di gereja, ada yang harus kulakukan, sampai jumpa. Sebagian besar teman di gereja berasal dari Amerika Serikat seperti James, dan beberapa dari mereka datang ke Jakarta lebih awal. Karena keyakinan agama, mereka segera berkenalan satu sama lain di gereja. Dan kemudian memulai beberapa amal kecil bersama dengan gereja. Yakobus juga seorang Kristen. Setelah dia membawa putranya ke Jakarta,
dia secara naluriah menemukan gereja tersebut dan berkenalan dengan semua orang. Beberapa orang mengetahui kondisinya, dan mengetahui bahwa ia memiliki seorang putra yang sakit parah yang saat ini sedang menjalani kemoterapi di rumah sakit. Tapi konon itu hanya penundaan proses kematian. Secara keseluruhan, putra James kehabisan waktu. Jadi, mendengar bahwa James memiliki sesuatu untuk ditinggalkan, salah satu dari mereka dengan cepat bertanya, "James, apa ada yang salah? Apa kamu membutuhkan bantuan kami?" James menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan menjemput anak saya, lalu pergi ke BW untuk mencoba keberuntungan kami di apotek dan melihat apakah ada peluang." Pria itu mengangguk dan berkata, "Jika kamu butuh bantuan, silakan hubungi kami kapan saja." "Oke," jawab James, segera meninggalkan gereja dan naik taksi ke rumah sakit. Ketika mereka datang ke Jakarta, mereka pertama kali membawa anak mereka dan membuat file di Rumah Sakit Jakarta. Dan kemudian mulai menggunakan regimen yang sama seperti di Amerika Serikat untuk kemoterapi di sini. Awalnya dia tinggal di hotel dekat rumah sakit dan menunggu istrinya, Jenny. Setelah mengatur segalanya di Amerika Serikat dan bergegas ke Jakarta bersama putri mereka, mereka menyewa sebuah rumah di dekat rumah sakit. James mengikuti saran Tama dan sibuk melakukan amal di Jakarta setiap hari. Istrinya, sesuai dengan persyaratan rumah sakit, membawa anaknya ke rumah sakit ketika diperlukan kemoterapi dan pemeriksaan. Kanker Jonathan pada dasarnya telah memasuki stadium akhir. Obat kemoterapi yang digunakan saat ini adalah yang terbaik dan terbaru di pasaran. Tapi meski begitu, mereka tidak bisa menyembuhkan kanker. Yang bisa dilakukan adalah sedapat mungkin menunda penyebaran sel kanker. Untuk pasien kanker, hasil terbaik adalah menemukan karsinoma in situ, yang dapat sembuh total setelah reseksi. Jika kanker telah menyebar, hasil terbaik adalah menemukan obat target yang tersedia. Namun, orang yang berbeda memiliki gen yang berbeda. Beberapa orang cukup beruntung menemukan target obat yang ditargetkan dalam gen mereka. Dan mereka dapat mengandalkan obat yang ditargetkan untuk mencapai efek terapeutik yang sangat baik. Beberapa orang tidak beruntung dan tidak dapat menemukan target apapun dalam gen mereka, sehingga tidak dapat diobati dengan obat yang ditargetkan. Dengan tidak adanya obat yang ditargetkan, hanya kemoterapi tradisional dan radioterapi yang tersisa. Dalam situasinya saat ini, bagi Jonathan, kemoterapi adalah penghalang terakhir. Tetapi James sangat jelas bahwa penghalang terakhir ini sudah dalam bahaya, dan waktu yang bisa bertahan mungkin hanya beberapa bulan. James datang ke bangsal rumah sakit dengan mudah. Saat ini, di setiap tempat tidur di bangsal itu terbaring seorang pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Di antara pasien kanker tersebut, Jonathan adalah yang termuda. Awalnya, ada seorang anak berusia 5 tahun dengan leukemia stadium akhir. Beberapa waktu lalu, anak tersebut lolos persetujuan BW Powder, mendapat tempat untuk uji klinis, dan dipindahkan ke laboratorium internal BW Powder untuk perawatan. Saat itu, James sangat iri, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Menurut sistem poin BW Powder, anak-anak dengan usia muda, gejala berat, dan kesulitan keluarga sering diprioritaskan untuk diseleksi. Saat ini, Jonathan sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya sudah kurus kering, rambutnya benar-benar rontok, dan dia terlihat sangat rapuh. Saat ini, matanya sedikit terpejam, dan sepertinya dia tertidur. Istri James, Jane James, sedang duduk dengan lelah di bangku dekat tempat tidur. Melihat suaminya masuk, dia bertanya dengan heran, "James, kenapa kamu di sini? Bukankah gereja akan menyiapkan bantuan untuk para tunawisma sore ini?" James tidak menjawab pertanyaannya, tetapi memandangi anak di tempat tidur dan bertanya padanya, "Apa Jonathan tertidur?" Jenny sedikit mengangguk,
dan berkata dengan sedih, muntahnya semakin parah. Dokter menambahkan beberapa obat antiemetik ke dalam obat kemoterapinya, tetapi obat yang baru ditambahkan akan membuatnya mengantuk. Dengan mata merah, Jenny berkata dengan suara rendah, "James, hasil CT yang ditingkatkan keluar 2 hari yang lalu. Sel kanker Jonathan masih tumbuh dan menyebar. Kemoterapi minggu ini pada dasarnya tidak membaik." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.